Jadi di tesnya itu 12 tahun. Diulang lagi. Jadi diteliti. Nah itu akhirnya jadi satu ilmu. Ada bukunya banyak lah. Di Cina tuh ya? Di Cina. Kalau di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena dia 4 tahun sekali akan berubah. Makanya macan kalau dari hutan, garang. Masuk taman safari, tidur. Iya. Jadi ya benar. Iya. Benar, exactly kayak gitu. Kenapa furniture banyak dari kayu? Karena mudah dibentuk. Nah, jadi sifat dasar kayu itu dia bisa dibentuk tergantung si pemahatnya kayak gimana. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast menuju menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Di tahun 2026 ini, gua dan Yodi sampai apa ya? Hampir mendekat 40 ya kita ya. Ya. Semakin mendekati 40. Jadi kalian harus follow, like, subscribe, komen, itu ada di mana aja, Dang? Ada di Instagram, Spotify, YouTube, dan TikTok. Ya. Handle-nya di Top 40s Podcast. Jangan lupa 40-nya pakai S. Wih. Jadi di sini gue mau episodenya gue mau lebih casual. Jadi gue megang mic supaya gue kelihatan pakai turtleneck nih. Karena katanya si Patui mirip Pak Gita Wirjawan. Jadi Pak Gita, saya bukan mencontek, ini memang saya punya udah lama gitu ya. Apa lebih mirip Gita Wirjawan daripada Gita Gutawa. Kalau dulu Club 80s bikin Gita Cintai. Anjay. Oke. Bahas apa nih? Jadi di episode kali ini kan bulan-bulan ini kita sedang merayakan itu ya. Apa Dang? Imlek. Tahun baru Cina. Tahun baru Cina atau Lunar New Year ya. Lunar New Year. Jadi sebenarnya fun fact juga kalender Cina atau lunar kalender itu sama dengan kalender Islam juga pakai bulan. Oh, oke. Jadi itu fun fact. Jadi sama-sama ngelihat bulan juga, makanya hampir-hampir mirip. Dan dalam tahun ini itu berdekatan datangnya bulan Ramadan dan juga Imlek. Mungkin itu tahun depan malah cuma hitungan hari kali ya? Nah, itu dia. Jadi saking dekat. Nah itu. Jadi nggak pakai Masehi. Jadi pakai lunar kalender. Apa? Kalender Gregorius. Iya, nggak pakai kalender Gregorius. Oke. Di episode kali ini kita akan bahas tentang metafisik Cina. Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Lu tahu tentang sio-sioan gitu nggak sih? Tahu gua. Kalau gue mungkin lebih ngikutinnya zodiak. Karena lebih populer ya. Lebih populer. Terus habis itu kayak pembaginya kan gampang ya. Kalau zodiak kan hitungannya bulan. Kalau si sio Cina ini kan dia pembagiannya tahun tiap tahun ganti kan. Yes. Jadi kadang-kadang kita bingungnya di situ tuh. Oh, kalau di zodiak lebih gampang. Oh, bulannya beda, sifatnya beda. Gitu. Kalau lu apa sio? Pengalaman lu terhadap sio? Enggak sih, gue emang tahu aja. Awalnya memang pastilah kita pertama tahunya zodiak ya. Iya, lebih populer. Lebih populer. Cuman ketika gue tahu ada sio-sio ini dan gue coba ngeliatin, kok ini jauh lebih terasa ya di gue. Lebih relate gitu maksud gue. Itu dia. Sama dulu itu kita gua rasa lu juga pasti pada kena nonton Senseiya. Senseiya kan itu pakainya zodiak. Zodiak benar. Iya. Gitu. Jadi kayak makanya salah satu influence-nya dari situ menurut gua. Lu zodiak apa? Gua Taurus. Berarti Taurus Aldebaran namanya di Senseiya. Iya. Dia kekuatannya badannya besar, kekuatan pukulan bisa menjebolkan gunung. Great Horn. Lu apa? Virgo. Virgo Shaka. Enggak. Virgo Shaka dia Buddha. Jadi dia diem, matanya kayak ketutup gitu kan. Dan dia bisa mengakses sampai 7 indera. Anjir. Karena ada 5 indera. Indra mana gitu. Ini indera ke-7 bayangin loh. Udah kosmonya. Kalau gua Cancer sih jelek. Cancer Deathmatch itu jelek di Senseiya. Oke, anyway. Ya, jadi di episode metafisik ini sebenarnya asal muasalnya itu ketertarikan gue sih. Ya, gue pengen bahas. Karena gue tuh mencari-cari kenapa orang kok bisa begini ya, destiny-nya begini ya. Akhirnya gue menemukan satu guru ya, Pak Tommy Yusuf. Itu akhirnya gue coba belajar sama beliau dan ternyata yang tadi lo bilang kok lebih kena ya. Nah itu ternyata bisa dijelaskan sama dia. Dia ngejelasinnya gini. Awal mulanya metafisik Cina itu orang cuma taunya sio. Tapi sebenarnya itu pace, tulisannya bazi. Jadi 4 Pillars of Destiny. Nah elemennya itu ada sio tadi, yang 12 binatang tadi. Terus ada
Wucing itu 5 elemen. Elemennya. 5 elemen. Itu ada air, api, kayu, tanah, logam. Ya. Sama ada juga yin yang-nya. Ya. Siang atau malam. Iya, siang atau malam. Benar. Karena itu berpengaruh juga. Nah, itu digabungkan ntar dibuat 4 Pillars of Destiny. Ilmunya namanya pace. Ya. Kebanyakan orang pakai ini untuk peruntungan, biasanya untuk berkarir gitu ya, untuk jodoh juga bisa. Jadi biasanya cuan nggak di tahun ini gitu segala macam. Tapi pada dasarnya dulu itu di Cina di tahun 206 sebelum Masehi malah. Sebelum Masehi itu sampai di dinastihan lah pokoknya di dinastihan itu dipelajarin anak-anak yang lahir di tahun itu 12 tahun lagi dia jadi apa. Dengan pendidikan yang sama, makannya sama, semua polanya sama. Dan itu dipelajari sifatnya dicocok-cocokkan dengan binatang yang ada. Nah, di Sio itu kan ada naga. Makanya menurut gue sih, menurut keyakinan saya, dulu mungkin naga ada, mungkin ya bentuknya kita nggak tahu. Kenapa dulu pilihnya ada? Ini kan ada dari 12, kan binatang ada ratusan. Kenapa cuma 12? Karena diambil sifat dasarnya, yang mirip dengan binatang itu. Gitu. Kecuali si naga. Ya. Makanya nggak ada kucing. Adanya harimau. Jadi di tesnya itu 12 tahun. Diulang lagi. Jadi diteliti. Nah, itu akhirnya jadi satu ilmu. Ada bukunya banyak lah. Di Cina tuh? Di Cina. Kalau di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena dia 4 tahun sekali akan berubah. Di Afrika juga karena ada cita. Oke, nah kata mula metafisik Cina. Jadi meta itu arti harafiahnya tuh beyond. Jadi misalnya meta komunikasi, kita melihat komunikasi di balik komunikasinya. Kayak misalnya gesturnya kayaknya nggak mau ngomong gini deh gitu ya. Meta, kalau di The Flash kan ada meta human. Jadi beyond human. Manusia yang punya kekuatan. Nah, ini metafisik, beyond fisik. Jadi nggak kelihatan secara fisik, tapi ini ada. Nah, yang buat gue tertarik dulu, guru gue itu bilang, ibarat kita nanam. Jadi kita udah jadi pohon anggur nih. Jangan sampai kita salah berbuahnya tuh mangga. Nggak mungkin kan? Nah, kebanyakan kalau orang-orang itu nggak tahu bahwa memang dia buah anggur. Sifat dasar ya, buah anggur. Harus gimana supaya jadi anggur yang makmur. Nggak bakal bisa jadi duren. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita pelajarin. Nah, itu lumayan seru gitu kan. Kecuali dia udah duda tapi tetap keren. Duren. Ya, karena memang yang bikin menarik itu tuh dari kami bertiga membahas tentang Sio. Memang kita banyak terinfluence dari P ya tentang karena setiap kali kita ngumpul tuh kita ngobrolin tentang apa? Teman-teman kantor, bagaimana kita berhubungan dengan bos. Nah, terus akhirnya kita coba mengklasifikasikan itu dari bos lu kelahiran tahun segini, punya sifat dasar yang kayak gini. Akhirnya itu yang jadi ketertarikan juga salah satu yang akhirnya kita terinfluence dari situ gitu. Makanya kita suka ngobrolin manusia-manusia itu kita coba bedakan berdasarkan dari si Sio itu sendiri. Sio itu. Karena secara akademik juga diteliti tuh sama orang Cina zaman dulu. Dan gue pernah denger sampai sekarang bahkan beberapa koreksi ya kalau gue salah. Beberapa di perusahaan-perusahaan Cina atau mungkin di keluarga kali ya. Mereka tuh sangat masih melihat bagian itu gitu. Misalkan mereka menerima untuk jabatan ini coba dicari yang kelahirannya tahun segini kayak gitu. Yang Sionya karena timnya kebanyakan ini. Jadi kayaknya lebih cocok dia taruh pemimpinnya kita taruh Sio ini. Gue nggak tahu sih itu gue baru mendengar aja gitu. Coba sambil dikoreksi aja Mas ya. Nanti kita coba jelasin. Jadi itu harus saling berhubungan satu sama lain. Kayak misalnya kita ambil kita dulu deh. Gue sama Yodi nih sama-sama naga. Naga itu pada dasarnya kita akan kelihatan sama orang belagu terus. Karena naga itu sifatnya di atas. Nanti kita akan ke satu-satu. Cuman dari kita juga. Gue sama Yodi naga dan naga tanah. Jadi naga yang paling down to earth lah ibaratnya. Kalau lu? Kebo. Kerbau apa? Gue kayak kebo tanah deh. Kebo tanah. Apa kebo logam ya? Nah, nanti dicari. Jadi kerbau coba dicari Pak Dadang. Jadi kerbau itu sifat dasarnya pekerja keras gitu. Dan memang kuat, tenaganya kuat. Hanya perlu dipecut. Nah, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas karena sebenarnya kita nggak ngebahas tentang ramalannya ya. Karena kalau ramalan kan prediksi. Cuman kita membacanya itu dari apa sih kalau lu bilang tuh animal sign-nya ya. Animal sign. Kita coba
hal simpel banget. Jadi buat Jompers kalau mau ngelihat nggak usah sampai detail banget. Lu cukup tahu biasanya kalau kerbau tuh kayak gimana sih? Nah, nanti kita bakal jelasin itu. Kayu itu bisa berubah-ubah. Ya. Karena dia bisa dipahat. Iya. Gitu. Tergantung siapa yang mahat. Betul. Nah, coba kita bahas satu-satu yuk. Ayo kita bahas kita dibantu oleh si Patuy. Okay. Sekarang CEO yang pertama Patuy. Sorry kalau Pak. Sorry nih. Ya udah. Kita buka dari sini aja deh. Oke. CEO pertama apa, Dang? CEO pertama tikus. Tikus itu sifatnya apa, Dang? Gua bacain ya. Ada sifatnya itu cerdas, kreatif, adaptif, memanfaatkan peluang, namun bisa menghakimi. Kata terakhirnya menarik tuh. Namun bisa menghakimi. Ya, tapi kita coba. Bener nggak sih CEO tikus kayak gitu? Oke, tikus. Jadi kalau kalian googling, itu kalian bisa tahu kelahiran kalian, itu CEO-nya apa. Karena dalam tahun yang sama, bisa jadi itu CEO-nya beda. Iya. Kayak sekarang kan kita baru Imlek nih. Itu kan, itu tahun kuda api. Iya. Kemarin ular. Berarti kalau lahirnya bulan ini masih ular dong? Bulan ini kita syuting di bulan Januari. Ya. Masih ular. Masih ular. Nanti begitu itu nanti berubah jadi kuda. Tapi elemennya itu selalu sama nggak sih? Kan nggak, shifting terus. Shifting terus. Berarti yang kemarin kayak ini sekarang kuda api. Kemarin bukan si ular api dong? Bukan. Jadi shifting terus gitu. Nah itu ibaratnya uniknya dari Shio itu. Nah tikus tadi kan cerdas. Ya kan? Animal sign-nya nih cerdas. Nah, cerdas itu ibaratnya tikus kalau lu mau bikin percobaan di laboratorium pasti pakainya tikus. Betul. Karena tikus itu bahan lab. Cara berpikirnya dia itu yang dibuat paling mirip dengan manusia. Jadi bukan monyet. Padahal kalau kita ngomong kelinci percobaan. Tapi tikus. Iya kan? Apa karena dia punya kebiasaan mencari bertahan hidup, jalan keluar untuk bertahan hidup. Betul. Dia hidupnya di got. Iya. Di sini ada nih, adaptif. Adaptif. Itu sangat tikus banget sih. Dia kan nyari makan bisa kemana aja, jorok. Jadi tikus tuh kayak gitu. Dan kalau kalian punya teman atau kolega atau pasangan siapapun yang tikus, nyari makan itu udah pinter banget dia. Ya, nggak perlu harus diumpanin. Jadi dia bisa nyari makan sendiri. Tapi memang dia harus cari makan dari jalur-jalur yang tidak umum. Kalau tikus aslinya kan kotor ya. Gue nggak mau bilang kotor, cuman yang tidak umum. Jadi misalnya dia keluarganya pada kerja kantoran, dia jadi editor. Nah itu bisa tuh. Jadi nggak maksud gue maksud gue nggak umum maksud gue. Nggak umum di itu. Jadi memang aneh sendiri gitu. Dan pasti bagaimana bukan pasti sih kayak sifat dasarnya itu memang tidak populer. Tikus itu. Benar. Jadi sejago-jagonya dia misalnya editor tadi misalnya gitu ya. Dia nggak akan kelihatan sebagai editor dianya. Jadi dia selalu akan di balik layar. Itu sifat dasarnya. Karena emang dia di bawah kan. Kelihatan. Tikus kayak gitu. Jadi jangan begitu iri. Kenapa dia mulu yang kesorot? Oh, kalau kalian udah tahu sifat dasar seperti itu lebih logo gitu loh. Betul. Dan lu nggak akan kehilangan bagian. Iya. Ya. Cuman dia doang yang kesorot. Kalau duit ibaratnya rezeki lu juga dapat gitu. Mungkin kalau misalkan kita ngebahas kayak terus hubungannya sama yang lain kayak gimana? Nah, itu nanti kita coba bahas satu-satu. Kayak contohnya yang tadi ya, kita coba bahas yang kayak Shio Naga tadi. Naga itu kan maunya di atas terus dia, ngelihat di atas. Kan ada yang bilang mungkin kalian bisa searching di Google, cocok tuh sama tikus. Karena memang tikus tuh sukanya di balik layar. Iya. Yang tadi saya bilang gitu. Jadi kita ngelihat kecocokannya tuh dari situ-situ lah. Iya. Dan itu bisa sifat dasar itu bisa ada nanti ada ciongnya sialnya kena di mana. Ada yang paling kompatibel secara sifat dasar ya. Maksud gue gini, kalau sifat dasarnya satu misalnya dominan, satu lagi dominan juga, kan tabrakan terus kan. Nah, kayak gitu. Jadi, bukan berarti kalian nggak bisa, cuman kalian harus tahu bahwa kalian akan tabrakan terus. Gitu. Akan tahu tabrakannya di mana. Nah, jadi kalian bisa tahu solusinya di mana. Jadi kalau kita bilang ini mah nggak cocok, enggak juga. Nggak ada yang nggak cocok, semua cocok. Cuma kita jadi tahu, gua akan clash-nya di bagian ini nih. Itu serunya tuh. Betul. Nah tadi ada agak suka menghakimi, ya kan? Kan tikus kalau nyuri dari mana sih? Bukan barang dia kan? Bukan. Ya nggak dikira. Ya kan? Dia apapun dia itu. Jadi dia berkomentar, bertindak, dia nggak peduli.
Jadi terkesannya sering menghakimi. Sisi pandangnya. Padahal dari sifat dasarnya dia kan ngambil makan, pokoknya dia makan dulu, dia kenyang dulu. Benar. Dia nggak mikirin dari situnya loh. Yang penting egonya dia terpuaskan dulu. Iya, dia udah dapet yang kebutuhannya dia udah gitu. Kurang lebih seperti itu. Sio kedua, nah ini Sio kan kedua, sio gua nih. Apa? Sio kebo alias kerbau atau ox. Kuat, sabar, tekun, dapat diandalkan, pekerja keras, namun bisa kaku dan sulit bersosialisasi. Wow. FYI. Presiden Indonesia atau netizen Indonesia lah kita sebut di sini ya. Itu paling banyak sionya kerbau. Oh ya, Tadi sifatnya apa? Pemimpin? Kuat, nggak ada pemimpin. Nggak ada. Kuat, sabar, Dapat tekun, diandalkan. Dapat diandalkan. Pekerja keras, Iya. namun bisa kaku dan sulit bersosialisasi. Reliability. Itu satu sifat yang intrinsik dari kerbau yang nggak dipunya sama sio lain. Bisa diandalkan. Yeah. Bukan berarti sio lain nggak bisa diandalkan loh. Bukan. Bukan. Kita nggak ngomongin kayak gitu. Cuman lebih bisa dalam arti gini. Kalau kalian ada apa-apa, kita punya teman Dadang. Ya. Nggak, jujur nih. Benar. Selama ini kita kalau belum belajar metafisik, kita nggak tahu. Ternyata ada hubungannya kenapa Dadang selalu bisa diandalkan. Benar. Iya nggak? Benar. Nggak. Waktu kita bikin short, Ya. kita nggak tahu kita bikin short gimana caranya. Dadang menemukan cara. Dadang menemukan caranya. Makanya dia dapat diandalkan. Terus kita tiba-tiba kena kebeset. Di dompetnya ada Tensol Plus. Kok bisa kebetulan Bisa gitu? kebetulan. Nah, itu metafisik. Iya. Itu sifat dasar banget. Jadi tiba-tiba ada yang bisa diandalkan. Lagi baterainya lagi lowbat, tiba-tiba Dadang ada charger. Gila. Anjir. Itu cewek ya kalau begitu tuh ya. Iya. Itu udah gini tuh. Udah pasti. Iya. Iya. Tapi ada sifat kekurangannya juga. Apa? Walaupun tenaganya kuat, pekerja keras dan apa tadi dapat diandalkan, tapi harus ada yang mecut. Ada yang mecut. Karena kayak kalau nggak jadi kebo yang tiduran doang. Tiduran doang. Ya, jadi itu. Nah, di sisi kayak gini loh. Ibaratnya kerbau kalian udah tahu punya sifat seperti itu, tapi kalian ada pemalasnya nih, ibaratnya tanda kutip gitu ya. Itu gue akuin. Itu kan lo ngakui ya. Ada momen yang di saat gue pengen malesan aja, gue nggak mau diganggu. Tapi kalau misalnya gue mau kerja, gue kerja banget. Nah, betul. sih. Itu jadi karena kita belajar, gue pribadi gue baca bukunya dan gue belajar sama guru itu, gue jadi tahu oh kayak gini ternyata. Jadi menghandle orang seperti Dadang caranya begini gue approach-nya gitu. Jadi ada yang uniknya seperti itu. Oke. Next. Macan. Karakternya ada berani, karismatik, pemimpin alami, penuh semangat, namun bisa agresif. Pemimpin alami ya udah pasti macan hutan, raja hutan gitu kan. Pasti pemimpin alami gitu kan. Nah, ibaratnya gini. Di satu tim, di satu grup kalau kalian punya macan, dia pasti akan nonjol. Udah pasti, dia akan nonjol. Dia akan berusaha nonjol bagaimanapun caranya. Like or dislike kalian dengan caranya dia akan berusaha menonjol. Ibarat di hutan, itu dia akan jadi mau nggak mau dia harus yang paling kuat tuh. Tapi begitu dia udah pindah ke kota, keok tuh dia. Iya. Dia harus sesuaiin lagi. Jadi adaptif tadi kan adanya di tikus ya. Nah, di macan tuh nggak ada. Jadi tempat burunya dia harus tahu di mana. Jadi dia harus menemukan dunianya dia, di mana dia akan menjadi yang dominan. Iya. Tapi hanya di situ. Iya. Itu. Ketika dia pindah, beda-beda lagi tuh ceritanya tuh. Nah, dari harimau jadi kucing tuh. Karena dia tidak, karena dia tidak gampang untuk beradaptasi kan. Iya. Dan dia cenderung lebih kayak gerombolannya dia aja yang dia kuasain. Kayak misalnya gini, kalau ngelihat orang yang macan misalnya, oh dia bagus banget di tim ini. Berarti dia akan bagus di tim lain. Belum tentu. Karena dia sudah menguasai di sini nih. Iya. Gitu. Perlu belajar lagi di sini. Makanya macan kalau dari hutan, garang. Masuk taman safari, tidur. Iya. Jadi ya benar. Iya. Benar, exactly kayak gitu. Itu ibaratnya. Tapi secara agresif, nah itu dia. Kadang-kadang kalian juga harus kontrol emosi. Macan itu salah satu dari satu-satunya sio di sini yang emang emosian gitu, agresif. Paling agresif atau paling agresif. Jadi memang secara binatang kan memang macan gitu-gitu aja nyakar ya kan. Nah, agak agresif. Banteng kan nggak langsung nyeruduk. Iya, Harus triggernya dulu. Jadi kayak macan tuh gampang. Nah, kalau kalian kok dia orangnya dikit-dikit tersinggungan ya, dicari tahu deh. Siapa tahu dia macan. Nggak, tiba-tiba nih ada keluarga datang Yot gimana sih Yot? Kok main nyuruh-nyuruh aja nih? Kenapa nih? Coba siapa tahu bisa jadi dia macan gitu. Coba diginiin deh lehernya. Gituin. Next, kelinci.
lembut, penyayang, diplomatis, suka kedamaian, namun sensitif. Gue seumur umur gue belum pernah loh punya temen. Apa gue nggak tahu kali ya. Yang sionya kelinci. Sebut tadi diplomatis tapi sensitif. Diplomatis, suka kedamaian, namun sensitif. Oke. Pemimpin kita saat ini di netizenesia ini, Bapak Prabowo itu kelinci. Kelinci. Oh. Diplomatis. Benar. Iya. Penyayang. Iya. Kan? Iya kan? Iya. Terus dia suka kedamaian. Iya, Suka dia nggak mau kedamaian. ribut-ribut. Nah. Tapi masalahnya dia sensitif. Kalau ada ribut-ribut, sensi tuh. Sensitif. Jangan coba-coba Disenggol-senggol. korek-korek ya. Jangan coba-coba singgung kalau Anda tidak ingin diculik. Itu sensitif. Jadi kelinci itu pada dasarnya binatang yang disayang. Semua orang tuh pasti senang sama kelinci. Iya. Kelinci itu salah satu dari situ ya, dari 12 itu yang 12. memang binatang peliharaan tanda kutip. Bukan binatang peternakan, bukan Bukan. binatang hewan. Iya. Dia binatang Bukan. peliharaan. Jadi benar-benar pet lah istilahnya. Iya. Cuman kelinci doang. Nah, itu dia Zaman dulu nggak anjing sih? penjaga. Iya, zaman Penjaga. dulu. Nanti kita Iya, akan ke sana. Nanti si kelinci itu zaman dulu itu dipelihara memang disayang. Jadi orang-orang yang kok saya tiba-tiba nyaman sama dia bisa jadi dia kelinci. Bisa jadi. Tapi ingat kalau bahas apa-apa hati-hati. Ya. Karena dia sensitif. Dan sosialnya pasti bagus tuh. Si kelinci sosialnya bagus tuh. Iya. Secara sosial tuh bagus. Oke, next. Naga, kalian berdua nih. Wah. Ya. Kuat, mandiri, pemimpin hebat, ambisius, karismatik, dan percaya diri. Positif semua. Nih, ini yang bikin Gak. Sio Naga nih emang. Gak. Ini Ya, semuanya. emang gitu. Ini semuanya ada kata kuncinya. Dia ngomong gini, kuat, mandiri, pemimpin hebat, ambisius, karismatik, terakhir percaya diri. Jadi sebenarnya percaya diri yang membuat dia. Iya. Dia pede. Dia Ya, kebanyakan gitu ya. Selalu bilang abang lu deh, gua nggak pede kayak lu. Pasti ada kayak gitu, ada kayak gitu. Keluarga gue juga, gua nggak pede nih gitu kan. Memang kepercayaan diri atau confidence level dari si naga ini lebih di antara yang lain. Okay. Dan itu kadang-kadang kalau orang nyorotnya itu negatif, itu bisa kelihatan orang tuh sebel. Ya. Padahal nggak ngapa-ngapain karena memang naga di atas aja. Jadi orang tuh kadang-kadang suka sebel sama orang sio naga tanpa alasan. Itu kenapa kok ada orang bisa sebel sama gue atau Yodi atau siapa yang sio naga lainnya tanpa alasan ya? Karena mungkin ada orang yang ngenyorot kita dari bawah, ini ngapain sih gitu. Nah, kebanyakan sio naga itu kan karena ibaratnya binatang kayangan. Iya. Jadi yang besar, paling besar di antara semuanya, paling bisa terbang dan segala macam. Karena dianggap dulu memang pemimpin-pemimpin di Cina itu dicari memang yang sio naga. Nah, dari itu kenapa dia selalu jadi bukan dicari di sio naga, sorry salah gua. Jadi diteliti kenapa mereka bisa jadi pemimpin. Ternyata sionya naga semua. Si pemimpin Cina ini. Cina di dinasti Han zaman dulu para terus pemimpin Cina. jadi memang ternyata cocok sama sifatnya si naga. Oh. Tapi overconfidence bisa jadi overkill. Ya. Itu juga harus jadi naga itu problem yang paling adalah itu terlalu narsis. Kelihatannya terlalu narsis. Betul. Kok gue misalnya gue bergaya begini atau Yodi kadang-kadang suka nyentrik. Lo sering lihat nggak? Gue sama Yodi. Sering. Kalau Yodi sering banget. Sering. Kalau gue mungkin beberapa kali. Iya. Itu sering nyentrik. Nah, bukan karena kita pengen nyentrik gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Somehow kita pengen pakai baju, menurut kita pengen pakai baju itu aja. Iya. Tiba-tiba lu pakai kimono, inget gak? Iya. Gue tuh sampai pas dia pakai kimono, gue sebel banget jalan sama dia, inget gak lu? Siang V-neck sampai sini tau gak lu? Anjing itu pas kuliah. Iya, V-neck pakai sampai V-neck, anjing. V-neck sampai sini itu. V-necknya sudah ada nyet. Yodi perlu confidence, gue pakai ini pede gue. Iya. Di pikiran dia begitu. Cuman orang lain ngelihatnya kok kenapa sih gitu agak ganggu. Nah itu naga tuh. Tapi di studi kasusnya nih ya, Mm-mm. sekarang ini. Kemarin tuh sempat tuh tahun kapan sih kita kemarin? 2024. 2024 ya, tahun lalu. itu ada beritanya bahwa yang terutama buat teman-teman kita yang etnis Tionghoa gitu ya, mereka yang lagi hamil dan ingin punya anak, mereka Sio Naga. Di tahun naga. iya di tahun naga. Iya, itu Mereka sempat punya- rame sih teman-teman. Sempat rame itu Kayak- di situ. Ya karena sifat dasarnya bagus semua. Iya karena ya benar sih. Iya enggak itu memang sudah dipelajari. Tahu kan yang ngomong naga nih. Enggak. Jadi lo tahu kan kita memang Enggak. Itu sudah dibuktikan secara buku betul. metafisik. Betul. Ini Iya. kata John percaya. Iya benar kayak gini. Kayak gini. Ini orang nih gitu.
Ya jadi orang berlomba-lomba karena pengen kan anaknya bisa memimpin, bisa percaya diri. Itu kan percaya diri kesannya kan cheesy ya. Apa sih pede doang? Nggak semua orang loh. Nggak semua orang. Nggak semua orang. Even artis kan nggak semuanya naga tuh. Iya. Tapi nggak semuanya punya confidence level yang kayak naga. Makanya dia dipilih sebagai calon pemimpin. Iya. Gitu. Jadi pengen unggul lah ibaratnya gitu. Itu relate juga, betul. Next, Sio ular. Hmm. Ular itu karakteristiknya bijaksana, intuitif, misterius, pelindung kuat, namun temperamental. Ini malah negatif semua kebanyakan. Tapi ada pelindung kan? Iya, ada bijaksananya. Lu kalau ngeliat ular apa? Yang di benak lu? Gua sih serem yang jelas, terus jijik juga iya karena dia kulitnya bersisik kan, tapi sisiknya kan beda kayak ikan. Terus habis itu sama mungkin ada terkesan bahaya aja. Bahaya. Lu? Gak, gue emang dari dulu takut sama ular. Takut ya? Takut gue. Jadi gini, untuk orang ular, dia punya sifat alami, orang tuh harus hati-hati sama dia. Oke. FYI ya, ada anjing, ada ular. Ya. Di dalam ruangan ini, dua-duanya liar. Ya. Ular tuh nggak ganggu kita loh. Benar. Sifat dasar ya. Benar. Ular tuh nggak ganggu kita. Anjing tuh bisa nyakar. Ya. Bisa atau harimau sekalipun Ya. bisa nyakar loh dalam satu ruangan nih. Dia ngeliat kita, dia anggap kita musuh. Ya. Sama kita dicakar. Tapi ular enggak, dia diem. Dia diem. Selama kita nggak datengin. Yes. Nggak Jadi kita ganggu harus, dia ya. maksud gue cara kita ngelihat orang sio ular itu kita harus hati-hati approach-nya. Jangan terlalu, mohon maaf, percaya, jangan terlalu dekat gitu. Maksud gue karena dia selalu punya agenda yang bisa Ya. dan dia selalu berburu di waktu binatang lain tidak berburu. Itu hebatnya ular. Jadi kalau kalian punya tim atau orang-orang yang bisa ngelihat opportunity, kok dia bisa menang terus bagus itu biasanya kemungkinan dia ular. Karena dia bisa ngelihat opportunity. Dia enak ya. Kedengarannya kemungkinan dia ular. Iya. Dia bisa melihat opportunity di tempat yang nggak disangka. Nggak orang lihat ya. Makanya cocoknya itu bukan yang kantoran atau yang gajian. Dia memang cocoknya yang anaconda gitu loh, proyek-proyek. Hap, dia embat anaconda ibaratnya gitu kan. Hap, dia kenyang. Ntar begitu dia mau lapar, dia cari lagi. Oke. Nah, Tapi kalau kayak gitu kan berarti kayak lo, ya ular kan makan, sekali makan dia porsinya gede, tapi habis itu nggak makan lagi bisa seminggu. bisa berbulan-bulan. Bulan-bulan ya bahkan. Gitu. Jadi ya kalau analogi dalam pekerjaan bisa jadi ya kayak lo dapat yang kerjaannya gede, tapi habis itu udah break lama. Makanya manage-nya dia bagus. Lo harus belajar sama dia. Manage dia bagus dibanding sio-sio lain. Nah rata-rata sio yang manage-nya kok dia ular tapi manage-nya nggak bagus. Harus dilihat lagi tadi elemennya apa. Elemennya nanti kita siang malamnya apa. Bisa Ya. jadi. Tapi sifat dasarnya pada saat dia ngambil proyekan yang gede dia lebih bagus. Beda sama tikus ya. Tikus itu kecil-kecil ya. Dia kecil, tapi dia rutin. Dia rutin. Tiap hari. Dia rutin. Iya, pinternya gitu. Kalau ular dia ngelihat dulu. Ngelihat dulu hati-hati gitu. Ya. Sifat dasarnya itu. Sat, dar. Dar. Nah, tapi kalau terlalu dekat bisa dipatok. Jangan ngerasa dekat. Benar. Nah, itu dia. Kenapa lu nyolek gue? Enggak. Kan gue belum tentu ada teman gue atau siapapun partner gue. Oh, iya. gitu. Oke, next. Kuda. Oh, tahun ini kuda. Kuda itu positif semua sih. Maksudnya kuda itu apa sifat dasarnya coba? Sifat dasarnya populer, menarik, bebas, energik, petualang, namun tidak sabaran. Itu Positif semua ya. Populer. Jadi gini, kok dia lebih populer dibanding kita? Tadi kalau nyambungin ke tikus tadi ya, bisa jadi yang lebih populer itu tadi si kudanya. Iya. Kuda itu anggun. Kalau lu ngeliat kuda gimana sih? Iya, kuda kan dia badannya lebih besar dibanding tikus. Yes. Otomatis menjadi spotlight-nya lebih mudah dibandingin tikus yang lebih kecil. Iya. Gitu. Dan uniknya kuda itu tenaganya kuat, bahkan kita kalau mobil bilang horsepower kan? Iya. Tenaganya kuat apa kuat, tapi kalau dia tidak ada yang nunggangin, nunjukin dia arah, kuda liar. Kemana-mana, nggak jelas. Nggak jelas. Bisa mati. Makanya ada istilah kacamata kuda. Nah, Pakein tuh. ya, jadi supaya dia Terarah. Terarah. Kalau nggak dia bisa kemana-mana. Itu deep banget istilahnya. Benar-benar. Maksud gua, kalau misalnya lu punya pasangan atau itu yang kok dia sendirian gini banget ya, coba lo temenin deh. Iya. Coba lo arahin deh. Iya. Terjadi bagus. Nah kan kuda itu salah satu Siapa tahu dia kuda ya. Nah, siapa tahu. Karena gini, kuda itu salah satu dari sio ini yang memang harus berpartner. Jadi harus ada penunggangnya.
Harus diarahin. Harus diarahin. Betul. Gitu. Nah, si tikus tadi pinter dia. Iya. Bisa jadi dia ngarahin si kuda. Makanya dia tikus pinter. Kayak gitu. Berarti buat yang CEO kuda, kalau lagi jomblo, buruan cari pasangan deh. Iya. Jompers nih. Kalian memang sio kuda itu populer. Iya. Kalian memang menarik. Tapi gak sabaran. Gak sabaran. Itu tadi kan tenaganya banyak. Bukan gak sabaran. Jadi sifat dasarnya karena tenaganya banyak, dia harus keluarin terus. Harus lari. Itu gak sabaran Iya. gitu. Jadi, nah proses kuda itu sabar. Karena kuda itu memang larinya cepat. Dibanding sio lain, dia larinya lebih cepat. Tapi proses di kehidupan itu kan gak bisa secepat itu. Iya. Nah itu yang kuda kadang-kadang harus tahan tuh. Kalian harus ikut. Oh iya, aku memang harus sabar nih. Itu Harus pinter ngerem. Gue pernah dengar tuh kayak ada beberapa perusahaan yang memang dia mencari karyawannya itu yang CEO-nya kuda. Karena dia merasa kalau dia ada di pekerjaannya tuh dia gesit. Saat ya, tapi balik lagi harus ada yang ngarahin, harus ada tujuannya gitu. Kalau nggak ada ya tadi mungkin ya kuda liar. Kuda liar gitu. Oke, next. Next, CEO kambing. Kreatif, elegan, penyayang, ramah, suka harmoni, namun bisa merahasiakan diri. Anjing, kambing. Siapa kambing ya? Kambing bini gua. Oh iya. Bini gua kambing. Oke, kambing tuh ada kata penyayang tadi apa sih? Anggun, Penyayang. ada penyayang, Oke. ramah, suka harmoni. Jadi kadang-kadang kalian lihat, oh dia kayaknya orangnya temperamen kayak gini segala macam. Tapi sebenarnya di lubuk hatinya sifat dasar dia tuh sayang banget. Cuman dia menunjukkannya mungkin rasa sayangnya itu dengan caranya mungkin Diseruduk. marah-marah, gitu loh, ngomong kayak gitu. Itu bisa jadi. Makanya dia kambing suka kambing. Nah, itu kelemahan juga kambing tadi apa? Menutup diri ya. Merahasiakan diri. Nah, dia tuh nggak bisa ngomong dia punya kesulitan apa. Dipendem. Jadinya dia ngeluh aja. Tapi dia nggak ngomong sebenarnya keluhannya tuh apa sih gara-garanya, masalahnya, akar permasalahan itu apa. Jadi kalau kambing kan BMB tadi kan, jadi sering ngeluh. Kok ini orang sering ngeluh mulu, bisa jadi dia kambing. Karena dia nggak menutup diri, dia nggak mau ngasih tahu. Cuman pas dikasih tugas, capek. Tapi apa sih masalahnya sebenarnya gitu? Sebenarnya masalahnya cuma satu. Dia hidup buat disembelih. Oke, next. Monyet. Cerdas, lincah, humoris, pandai mempengaruhi orang dan cepat belajar. Kalau di influencer lah ibaratnya monyet tuh, karena cocok nih. Sifat dasarnya itu tebar pesona. Jadi dia memang for show. Topeng monyet. Iya, jadi memang dia dipakai untuk pertunjukan, for show. Itu tuh monyet. Tapi dia cerdas juga ya. Cerdas karena memang pada dasarnya kan monyet kan mirip-mirip sama manusia kan, cara akal pemikirannya kan. Secara keilmuannya kan evolusinya monyet ya manusia. Darwin ya. Walaupun debatable tapi memang mirip gitu. Jadi pada dasarnya dia karena seperti manusia dia ada jiwa pengen tampil. Pengen bergaya itu tuh monyet. Nah, kalau misalnya kandidat, kita ngomongin ya, kandidat misalnya kalian pemilihan gubernur, pemilihan presiden yang sering tebar pesona, itu bisa jadi dia monyet. Siapa ya yang ini kemarin itu si Ganjar ya? Pak Ganjar Pranowo monyet. Makanya dia charming kan? Ganjar sionya monyet bukan Ganjar. Iya, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar terus sionya monyet. Iya. Beda pronoun sih beda. Satu kalimat tuh. Iya. Jangan koreksi. Jadi memang itu bisa jadi dia bisa membawa dirinya itu lebih terlihat lebih charming di depan orang. Oh, cocok nih influencer buat betul cocok. Makanya kalau frontman. Ibaratnya gini, ada istilahnya 80-20 lah. Jadi lu usaha 20 tapi hasil 80. Itu tuh salah satu tujuan dari Mbak Pace tadi itu adalah itu. Jadi yang supaya lu bisa pakai 20 itu buat menghasilkan yang 80. Benar. Bisa jadi lu memang diam-diam aja ngomong-ngomongin itu jadi orang dengerin lu, influence lu. Nah, itu kayak gitu-gitu. Monyet. Next, itu ada sio ayam. Bersemangat, teliti, jujur, percaya diri, namun bisa eksentrik dan egois. Oke. Di sini gue mau lihat ayam. Kalau di pikiran lo pas ngomong ayam apa? Berkokok. Nah, ayam itu kalau dia, ini beda nih female sama male nih. Kalau male itu petarung, ayam jago. Jadi memang petarung dia nekat. Nekatnya karena apa? Ayam itu bisa lo lewat aja di depan lo matok. Tikus itu ngumpet-ngumpet. Ular apalagi di bawah tanah. Ayam bisa loh, dia matok-matok demen nekat dia. Jadi memang petarung dia.
Kalau yang betina? Betina, dia penjaga. Menjaga. Menelurin, mengerami. Nah, cocok tuh untuk finance, keuangan. Oh, Gitu kan iya. dia bisa buat itu tuh, telur-telur itu tuh. Nah, bisa tadi mengembangkan gitu. Nah, Indonesia ini kalau nggak salah lahirnya itu di tahun ayam. 1945. Iya, dan kita memang kalau Nation itu kan juga punya CEO ya, FYI gitu ya. Dan itu pasti gendernya female. Jadi memang di ayam itu lambang Garuda. Nah, pemimpinnya harus yang bisa tahu cara menghandle ayam. Sifat ayam kan itu nekat, petarung, harus sering berkokok kan. Jadi pasti berisik. Jadi harus yang pemimpin yang tahan berisik. Iya. Ngerti maksudnya? Iya. Masa rakyat Indonesia berisik. Iya, memang begitu. Kalau lu tahu. Seneng banget kalau udah viral. Nah, iya kan berisik kan? Berisik. Dan bangun pagi berkokok, orang lain belum tidur, dia udah bangun gitu kan. Nah, itu kayak gitu-gitu ya. Itu jadi pemimpin yang memang harus tahan kalau mau negara ya. Itu harus tahan dengan yang diberisikin itu. Nah, yang cocok buat si ngemadamin si ayam apa? Ini dalam konteks negara. Oke. Ini kalau gua ngomong bluntly aja ya. Kalau konteks negara kan female, ayam female. Ayam male. Kalau paling cocok ya, kita ngomong paling ya. Ayam male. Tapi kerbau juga cocok kan? Ditunggangin kan, dipecut sama si ayam kan. Ayam nggak punya tenaga, tapi dia punya mulut nih. Dia ngomong terus, kok. Ya, kerbaunya jalan, nggak bisa jadi. Kuda juga bisa dong berarti. Kuda bisa juga, tapi belum pernah ada aja kan. Pemimpin kita yang kuda. Berarti kalau kelinci berisik, dia sensitif dong. Iya, agak gitu. Ada kecenderungan. Dia harus tahu. Iya. Dia harus tahu itu. Nah, kenapa kok pas saya pemimpin dia banyakan orang sebenarnya nggak dari dulu. Semua yang jadi pemimpin itu dari dulu diberisikin. Iya. Caranya berbeda aja. Cuman karena ini sifat dasarnya lebih sensitif, mungkin itu nggak diterima. Oke, next. Next, dua terakhir nih. Ada anjing. Jujur, setia, cerdas, petualang, namun keras kepala. Oke. Tadi ya, kalau lu ngeliat anjing gimana? Kalau lu karena suka ya? Karena gue suka. Mungkin orang umum agak takut ya. Karena dia gonggong kan, kencang. Nah, dia pada saat awal orang anjing pasti akan galak, akan challenge lu. Kalau lu pitching ide, pitching sales, jualan ke orang anjing nih, itu pasti akan di challenge lu. Wah, apaan lu? Gitu ibaratnya gitu ya. Tapi begitu udah kemakan ide lu, loyal bener dia. Jadi galak bener, loyal bener. Nah, begitu udah loyal, udah mau apapun yang lo ngomongin dia kenurut. Benar. Tapi untuk naklukin lo harus tahan dulu gimana cara dia nggak galak sama lu gitu. Ajarin. Nah, itu anjing tuh sifat dasarnya. Siapa yang anjing ya? Banyak sih kalau yang anjing. Jadi kadang kalau kita bilang ngatain orang anjing, enggak, anjing bagus sifatnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu sensitif juga ya. Oke, next Yang terakhir. Ini gue suka nih kalau dimakan. Babi. Sifatnya itu tulus, ikhlas, berhati hangat, mudah disukai, namun bisa materialistis. Oke, materialistis. Oke. Sebenarnya semuanya punya sifat dasar materialis pasti ya. Cuman lebih ada di babi. Tapi dia baik tadi apa? Tulus, ikhlas, berhati hangat, mudah disukai. Tulusnya itu si babi kadang terlalu tulus, sehingga jadi blind. Betul. Terlalu baik dia terlalu tulus. Jadi kadang ibaratnya dari semua sio yang paling tanda kutip maaf gitu ya, paling bisa dibohongin ya si babi. Makanya dia ada ikhlas. Iya. Jadi lu tahu kan kenapa babi jalannya nunduk? Udah ikhlas aja dia gitu. Bapaknya babi juga. Nggak, tapi kalian harus hati-hati bahwa kalau ada orang apa segala jangan terlalu percaya. Nggak, jangan kalian tuh welcoming gitu. Bali tuh babi itu sifat dasarnya welcoming gitu dia. Jadi ada orang apa dia ya udah terima aja, dia akan senang aja gitu. Tapi harus dilihat-lihat lagi referensinya, dibanyakin lagi. Bener nggak nih? Bener. Iya gitu. Jangan-jangan dia nyuruh gua baik-baik nyuruh gua nyebur sumur. Nah, hati-hati. Jangan-jangan baik-baik ini morotin duit gua. Nah, gitu-gitu. Itu buat yang para sio babi ya. Sio babi hati-hati gitu. Tapi kalian punya sifat baik, tulus itu pertahankan sih, bagus. Pertahankan. Oke, kita sekarang bahas tentang 5 elemen atau wucing. Wucing. Ya, tadi udah ada 12 elemen atau bagian. Sekarang yang bagian kedua itu wucing ada 5 elemen. Ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, sama terakhir ada air. Oke. Kita bahas dari yang kayu dulu nih. Kayu itu berkembang, tumbuh, lurus, harmonis,
fleksibel, yang berarti bisa bengkok atau lurus. Nah, sekarang kalau kayu nih. Gua kayu nih. Kayu nih, dia kayu nih. Ini meja ini kayu kan? Ya. Asalnya bentuknya kayak gini nggak? Enggak. Nah, kenapa furniture banyak dari kayu? Karena mudah dibentuk. Mudah dibentuk. Nah, jadi sifat dasar kayu itu dia bisa dibentuk tergantung si pemahatnya kayak gimana. Jadi kalau kayu itu penting bagi kalian memilih lingkungan ataupun guru. Iya. Karena kalau milih lingkungan yang salah, lu dibentuk akan jadi hal yang salah. Ya. Jadi palu buat mukul orang. Instead of lu jadi ini. Ya. Meja Kalau kayak pohon tuh ya, pohon tuh tumbuhnya nggak bisa lurus. Iya. Tergantung mataharinya, tanahnya kayak gimana. Iya. Dia bisa bengkok tuh. Betul. Iya. Adaptif juga. Iya. Bagusnya di situ dia. Cuman memang harus diarahkan yang benar. Oke. Nextnya Itu ada api, memanas, bergerak naik, menyebar dan penuh semangat. Ya, berapi-api. ya, api sekali lagi semangatnya tinggi ibaratnya, tetapi hati-hati kalian juga jangan terlalu panas, temperamen. Itu api. Next itu ada tanah, menstabilkan, memberi nutrisi, memelihara, menjadi pusat dan tenang. Oh, tanah kita nih. Gua tenang gua orangnya. Kenapa tenang? Nggak ini biar sifat dasar tanah kan tenang. elemen tidak bergerak. Elemen tidak, maksudnya tenangnya itu bukan nggak ngomong ya. Iya. Kalau dalam situasi yang genting, yang bisa berpikir paling tenang itu si tanah. Oke. Gitu. Jadi elemen tidak bergerak. Nah, itu Jadi dia memberi lebih nutrisi. stabil. Nutrisi karena memang dia jadi apa ibaratnya nourishing gitu sifatnya. Iya. Nah, itu memang tanah itu lebih bagusnya dalam artian itu kadang-kadang orang bilangnya ini boring, orangnya boring. Iya. Gini, enggak, karena memang tanah itu kan elemen tidak bergerak. Oke, next. Pantesan suka pelihara ya. Ini mau nambah peliharaan lagi nih. Iya. Terus. Umur itu karena umur. Oke, next ada logam. Keras, membatasi, mengandalkan, meredup, dan mengeras. Meredup ya? Redup suara apa? Oh, oke. Jadi logam itu tuh ini apa keras kepala. Nah, orang keras kepala kalau dikasih tahu kenapa dia ngelawan mulu, kenapa nggak ngikutin mulu, agak susah. Nah, itu biasanya tuh logam, bisa kemungkinan dia logam. Logam kayak bini gua. Oke, next. Next yang terakhir itu ada air. Mengalir ke bawah, basah, licin, menutrisi, dan tenang. Tenang juga nih berarti sama kayak tanah. Iya. Sifat sebenarnya tenangnya gini, air itu mengalir. Tapi tergantung aliran itu kemana. Jadi dia ngikut basically. Kalau alirannya tenang dia. Tapi kalau alirannya deras dia. Oke. Karena satu elemen yang bisa sebenarnya yang paling deadly itu air karena dia bisa tenang tapi bisa juga tsunami. Oke. Jadi dari moodnya bisa kayak gitu. Nah, elemen ini juga saling memberkati dan saling melawan satu sama lain. Kalau lihat di Google itu wucing itu bentuknya kayak bintang. Jadi ada elemen yang memberkati, ada elemen yang melawan. Kayak contoh, api akan selalu membakar kayu. Kayu akan selalu merusak tanah. Gitu. Tanah itu akan selalu meredam logam. Memendung. Nah, logam itu tanah. Tadi gue bilang api ya? Api itu api ke logam. Api ke logam, benar gue. Api ke logam ke kayu justru. Jadi api itu membakar logam, meleburkan logam itu matahin kayu. Nah, kayu itu numbuh dari tanah, merusak tanah. Nah, tanah itu menyerap air. Air itu membasuh api. Jadi selalu kayak gitu tuh. Jadi, nah kalau kalian mau cari cocok atau enggaknya dari segi elemen, itu kayak gitu. Kalau ngeliat orang. Jadi kalau bisa cari yang cross. Nah, itu lebih bagus dibanding kalian yang berlawanan. Kayak misalnya, gue punya atasan atau gue punya pasangan yang memang kok dia kayak nggak cocok banget. Bisa jadi itu karena elemennya. Walaupun mungkin sionya cocok. Walaupun mungkin misalkan dia babi, baik, ikhlas, ternyata logam. Nah, mantul. Nah, logam itu kan merusak kayu tadi kan, matahin kayu. Nah, jadi kalau begitu logam tahu lawannya kayu, misalnya kliennya kayu apa segala macam, itu biasanya kirim tuh yang logam. Betul. Kayak gitu, lebih ada kecenderungan kayak gitu. Nah, Oke, bagian yang terakhir itu adalah dari 3 bagian yin yang. Ini atau malam dan siang. Bisa berbeda antara Sio yang lahir di siang atau malam.
Seperti Shio ayam misalnya. Yes, betul. Ini, ambil contohnya. Ambil contoh, ayam itu kalau lahir pagi itu rajin, bekerja keras. Tapi begitu lahir malam dia punya handicap. Karena ayam itu malam Mata itu ayam. rabun. Rabun ayam. Nah, jadi dia harus lebih ekstra usahanya dia untuk bisa menjemput rezeki, kurang lebih seperti itu. Nah, 3 tadi itu jadi satu, ya akhirnya diteliti oleh Pace, yaitu Four Pillars of Destiny. Orang taunya yin. Yin itu kan sebenarnya malam. Itu yang itu siang. Jadi yin itu elemen malamnya, gelapnya. Nah, yang itu yang putihnya, yang siangnya. Sebenarnya nggak ada buruk atau nggak ada jelek gitu. Malam kan sebenarnya orang bilang dark kejahatan, tapi enggak. Malam itu sebenarnya di sini di ilmu ini adalah istirahat. Waktu untuk istirahat. Sementara siang itu waktu untuk beraktivitas. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya jadi mungkin segitu aja kali ya. Iya berarti kalau kita rangkum nih ya, konklusinya. Shio itu kan udah punya sifat dasar tadi itu ya. Cuman tetap harus dilihat dari elemennya. Itu yang membangun si karakternya dia lagi gitu, ke arah mana gitu. Jadi walaupun dia macan, tapi kalau dia air, berarti ya dia mengalir, maksudnya dengan sifat dasarnya, tapi dia ada tetap mengalirnya itu gitu. Arahnya tuh masih bisa banyak lah, kita masih bisa menilai karakter orang tuh dari nggak cuma dari sifat dasarnya, tapi dari elemennya juga gitu. Tapi ada yang apa nih? Antara Shio lahir siang malam tadi udah ya? Itu pun berbeda ya? Berbeda gitu. Jadi ada Shio, kayak ular malah kecenderungan bagus kalau dia lahir malam. Karena biasanya emang berburunya di malam. Oke. Jadi memang nggak ada gini, tidak ada baik dan buruk di sini. Yang ada handicap, ibaratnya advantage dan disadvantage. Nah, tugas kita sebenarnya mempelajari supaya kita berusaha tidak sejalan dengan kita punya advantage. Kayak contoh tadi monyet memang influence. Ya kalian coba usahakan jalur marketing, jalur sales, kayak gitu-gitu loh. Maksudnya supaya kalian usahanya sedikit, tanda kutip ya, tapi hasilnya jauh lebih banyak. Instead of misalnya berdagang, agak susah tuh gitu loh. Kayak gitu, ada handicapnya. Jadi usahanya harus 80 dulu. Tapi itu pun hasilnya mungkin 20 pelan-pelan gitu loh. Atau ya kalau misalkan kalian punya temen yang memang nyebelin nih, coba deh cek Shio-nya apa. Dari situ kita tahu karakternya. Kayak misalkan tadi nyebelin nih, pas cek, oh naga, pantesan aja. Percaya diri dia. Itu nyebelin tuh buat gue. Ya tapi balik lagi ketika kita tahu dia, oh ternyata dia emang karena narsis aja kayak gitu. Dia percaya diri sama apa yang dia lakukan. Mungkin seperti itu ya. Yes, betul. Jadi ibaratnya lebih kayak gitu. Iya, kalau gue sih ngeliatnya paling hal simpel di saat lo kerja, lo ngeliat kayak bos lo kesel sama bos lo, Shio-nya apa? Lo cari tahu Shio-nya, jadi lo udah tahu jalan keluar untuk ngadepin bos lo, itu apa? Taktiknya. Strategi kita ngeliat dari kacamata Shio ya. Gitu. Balik lagi. Bukan berarti itu adalah jawaban yang benar, tapi setidaknya itu buat bayangan lo. Oh, nanti kalau misalnya lo ngadepin yang si Shio kuda misalnya, karena dia terlalu tenaganya besar, ya lo butuh orang atau lo harusnya mengarahi dia. Gitu. Kalau nggak dia kemana-mana gitu. Tapi yang dari yang gue pelajari, dan mungkin Yodi juga salah satu yang sering intensif kita komunikasi ini sama itu ya. 80% sih bener sih. Jadi kayak sifat dasarnya banget ya. Kita nggak ngomong sifat yang aneh-anehnya. Sifat dasarnya banget tuh bener. Oh emang kayak gini. Oh ular hati-hati gitu misalnya gitu kan, kayak gitu-gitu. Karena ada faktor lain ya, pasti kayak lingkungan kita bertiga semua besar dari lingkungan yang berbeda. Itu pasti akan mempengaruhi. Tapi at least ya gue setuju Pak bilang tadi, sifat dasarnya itu yang bisa jadi cara kita belajar dari karakter orang. Gitu. Atau cari tahu sedikit dari pasangan kalian sendiri coba. Apakah benar gitu. Gitu. Jadi keilmuannya seperti itu. Ya bisa dipelajarin sekarang, ada bukunya di mana-mana, ada ahlinya juga. Lo googling juga biasanya ada kok. Dan kalau misalnya yang ahli-ahli Jompers ini ada ahli metafisik juga, boleh komen kalau kita salah, kita siap. Atau lo mungkin mau tanya ke P, nih gue Shio-nya Shio kambing nih. Sebaiknya gue kerja di dunia apa ya? Mungkin nanti P yang bakal jawab. Ya nanti lewat gue aja karena per jamnya. Tapi kalau misalnya tikus, usaha sampah cocok. Yang jorok-jorok dia bagus. Kayak gitu loh. Nanti bisa diarahkan. Oke, kayaknya sampai situ aja. Seru banget kita take di episode ini.
terima kasih di 2026 ini semoga tahun kuda api ya. Tahun kuda api. Harusnya sih tahun ini kita bersemangat karena tahunnya sendiri udah punya sifat energik, tenaganya besar, dan api kan membara semangatnya banyak, asal jangan dibawa ke arah negatif. Betul. Jadi semangat yang hujat jangan, semangat kerja aja, semangat cari jodoh yang belum. Ya, oke. Terima kasih. Kita tutup. Kita like dan subscribe. Selamat tahun baru Cina juga. Tahun baru Cina. Xianyan Kuaile kalau nggak salah. Sinan Kuaile. Iya, Sinan Kuaile. Xiaomi. Jangan dong. Oke. Gitu. Terus pokoknya kita ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Spotify, dan ada mana lagi? YouTube. Handle-nya ada di Top 40 Podcast. Jangan lupa ketik 40-nya pakai S. Oke, sampai ketemu dan jangan lupa konsultasi nanti. Bye-bye. Bye.